Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa saya ditemani oleh Belmondo Scorpio juga. Dan saya Kajito El Kayani. Nah ini yang lagi rame viral masih ya dibicarakan di media sosial terkait dukung-mendukung Capres. Setelah kemarin itu kan ada dua partai yang mendukung Prabowo, yaitu Golkar dan PAN ya. Kemudian pada saat bersamaan itu juga muncullah kembali dukungan Amin Rais kepada Prabowo. Sebenarnya kalau kita lihat dari partai-partai yang resmi gitu mendukung itu kan sebenarnya Amin Rais dari Partai Umat ini resminya kan mendukung Anies Baswedan. Ya. Tapi dia bilang kalau misalnya Anies nggak dicalonkan nih, karena kan sampai sekarang memang partai pendukung atau partai yang memberikan tiket untuk pencalonan ini kan sampai sekarang nih kayaknya masih riuh gitu ya. Masih belum ada kata sepakat bulat gitu karena terkait cawapresnya juga nih gitu kan, sampai belum ada nih kesepakatan misalnya final kita akan mencalonkan Anies Baswedan. Karena juga mungkin ada faktor bahwa surveinya Anies kan tambah turun ya. Itu juga mungkin bukan hanya soal cawapres juga, tapi juga mungkin juga karena faktor hasil surveinya juga gitu. Ya. Nah jadi Amin Rais karena melihat begitu, dia melihatnya kemudian peluangnya ini kayaknya Prabowo nih yang besar bisa mengalahkan, katakanlah punya peluang yang besar itu terhadap Ganjar untuk menjadi presiden. Makanya kemudian ada pernyataan saya akan mendukung Prabowo, meskipun kayaknya tuh kalau nggak salah itu dicuekin tuh. Jadi nggak disambut secara antusias gitu loh. Nggak seperti misalnya seperti siapa namanya Golkar atau PAN yang waduh Hashim dan tim Gerindra itu kan wah sampai sebelum ada resmi mendukung aja kan udah ada shower dulu kan, wah ini begini-begini. Tapi yang Amin Rais itu kayak dianjepin gitu. Nah kalau kita ngelihat dari responnya seperti itu, saya jadi teringat ketika ini mungkin teman-teman juga pemirsa Cokro TV itu pernah mengikuti sebuah pernyataan dari Novel Bamukmin kan, dari FPI dan Persaudaraan 212 yang juga sebenarnya menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Kalau nggak salah tuh saya ingatnya itu di bulan Juni tahun lalu ya. Kalau nggak bukan Juni tahun ini, Juni ya. Nah itu dia menyatakan dukungan terhadap Prabowo, tapi lucunya 1 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya itu langsung dianulir, dicabut. Ini kayak memang ada kesan dari Prabowo dan timnya itu kalau misalnya dari kelompok sebelah, artinya kelompok yang dulu mendukung katakanlah seperti FPI atau Amin Rais, Rizal Ramli, itu kayak tidak disambut gembira sekarang ini, karena kayaknya memang ingin dipersepsikan atau dicitrakan nggak mau diidentikan pendukungnya itu dengan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip tuh radikal atau oposisi dengan pemerintah, dengan Jokowi gitu. Kayaknya memang Prabowo itu sekarang kan seperti ingin, sering kita bahas ya, rebranding sosok dirinya yang seakan-akan tidak terkait gitu loh dengan kelompok-kelompok 212, dengan kelompok-kelompok oposisi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya, fakta di dalamnya itu kan itu sebenarnya tidak berubah. Kita melihat ada perubahan strategi itu, misalnya kayak Fadlizon itu kan sekarang diminta kayak jangan bunyi gitu kan, jangan aktif lagi di medsos, kayak sengaja memang udahlah. Ini kita kayak ngebangun, jangan menghancurkan branding yang sekarang itu lagi dipoles untuk Prabowo sebagai sosok yang penerus Jokowi lah kira-kira ya. Nah kita akan bahas ini, menarik ya kalau kita bahas ini
Karena kayaknya ini juga untuk kayak mengingatkan pemirsa Cokro TV bahwa kita jangan terkecoh lah dengan sosok Prabowo ini. Bagaimanapun juga kan sampai sekarang kan beliau itu kan belum pernah kayak menceraikan gitu loh, secara resmi deklarasi gitu bahwa saya tidak mendukung kelompok radikal misalnya, kan nggak ada tuh pernyataan-pernyataan begitu gitu kan. Nah sementara kita kan yang dalam konteks kita sebagai seorang yang punya prinsip lah, khususnya Cokro TV itu kan hal-hal kayak gitu tuh perlu gitu untuk memisahkan yang mana yang hitam dan mana yang putih gitu kan. Oke, siapa dulu yang mau membahas soal ini? Silakan senior. Senior dulu. Silakan senior Kajito Elkayani. Terima kasih Tanang. Jadi memang saya pertama dari sudut pandangnya Amin Rais ya. Amin Rais memang kalau kita lihat sejak dulu pun ya oportunis orangnya ya. Ketika dia misalnya awalnya mendukung Gus Dur dulu kan, kemudian tiba-tiba melawan GusDur dan mendukung Mega. Poros tengah itu ya. Bikin poros tengah dan seterusnya. Itu poros tengah Gus Dur kan. Kemudian ketika Gus Dur jadi dan ternyata Gus Dur itu nggak bisa diatur ya, udah diturunkan, dimajulkan di tengah jalan dan seterusnya. Sekarang pun terbukti lagi ya, Amin Rais itu memang ingin mengedepankan pilihan yang persentase menangnya gede gitu, besar gitu. Makanya meskipun secara ideologi mungkin dia cocok dengan Anies, terutama oleh pendukung Anies ya, yang sealiran dengan cara berpikirnya Amin Rais, maka ketika dia melihat, wah ini kubu koalisinya Anies ini kayaknya berantakan nih, susah akur ini. AHY minta jadi cawapres lah, sementara PKS nggak setuju, PKS menyodorkan calon lain, Demokrat nggak setuju dan seterusnya. Jadi Amin Rais juga harus realistis kan. Dia harus memilih sosok yang memiliki kesempatan untuk menang lebih besar. Apalagi dia dengan Prabowo sudah terikat oleh sejarah yang sangat panjang. Meskipun seperti kata Teh Nong tadi, untuk Gerindranya agak bersikap jaim ya di depan publik. Mereka harus jaga image supaya publik tidak tahu bahwa kemesraan mereka tetap terjaga. Kemesraan dengan FPI, dengan HTI, ex-HTI, ex-HPI, dan gerbong-gerbong yang dulu menjagokan Amin Rais dan seterusnya itu tetap dipelihara ya dengan baik oleh oknum-oknum tertentu. Di saat yang sama dia mencitrakan diri sebagai seseorang yang sangat nasionalis. Jadi Amin Rais tidak mungkin melepaskan kesempatan emas ini ya ketika dia mendukung Anies misalnya, tapi Anies gak jadi maju kan malu juga. Makanya dia banting setir. Dari sisi Prabowo juga sebaliknya, mereka juga harus realistis kalau menerima Amin Rais saat ini akan terbongkar kedoknya. Kedok Prabowo sebenarnya itu ya yang dicitrakan oleh novel Mbak Mukmin dan Amin Rais dan kawan-kawannya. Jadi saya pikir itu langkah realistis saja ya, bahwa Amin Rais hari ini mulai mengkritik pemerintah lah, mau memajukan Jokowi lah, mau apalagi menggeser dukungan dengan Prabowo dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa citra yang dipakai oleh Prabowo saat ini ya di depan publik, terutama sebagai sosok yang akan meneruskan Jokowi, itu bisa dilihat dari orang-orang yang mendukungnya. Ketika pendukung Prabowo seperti Amin Rais yang sekarang sudah muncul, kita jadi tahu bahwa slogan Prabowo sebagai penerus Jokowi, sebagai sosok nasionalis yang toleran dan seterusnya itu sulit untuk diterima dengan baik ya oleh nalar kita. Karena faktanya orang-orang ini masih hidup di belakang Prabowo meskipun tidak ditampilkan ke publik. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu ya kebenaran, fakta yang sebenarnya yang selama ini ditutup-tutupi. Makanya ketika Prabowo didukung oleh banyak parpol, kemudian Amin Rais gabung, Novel gabung, nanti pentolan HTI juga gabung dan seterusnya. Itu mengingatkan kita pada Pilpres 2014 lalu ya, bahwa saat itu Jokowi juga dikeroyok oleh kelompok ini, digebuki di kanan kiri. Yang iya, makanya ketika periode kedua kemudian Prabowo bergabung ke kubunya Jokowi ya, Amin Rais awal-awal menolak gitu. Dia milih mendukung Anies Baswedan yang saat itu kesempatannya agak cukup lumayan ya waktu awal-awal itu. Bahkan Prabowo pernah disalib oleh Anies. Tapi ketika angin berubah, Amin Rais melihat peluang di Prabowo lebih besar, dan dia harus realistis juga dong. Makanya meskipun ideologinya sama dengan Anies, dia harus realistis. Partai Umat ini mau dibawa kemana gitu kan? Itu yang paling penting bagi dia. Karena kalau kita melihat sosok Amin ini, dia mau jadi apa juga udah nggak bisa kan di gerbong pemerintah. Tapi dia memikirkan partainya.
Oleh sebab itu, selain keuntungan menjadi bagian dari pemerintah jika Prabowo menang, Amin Rais juga ingin mengerek bendera partainya. Dia ingin tampil di kancah nasional gitu ya. Karena selama ini kan citra Amin Rais redup ya. Amin Rais itu. Kita melihat bahwa dulu Amin Rais masih bisa jualan PAN ya. Makanya ketika PAN mendekat Jokowi, ingin bergabung ke gerbong nggak diterima lebih cepat karena ada Amin Rais di situ. Tapi ketika Amin Rais sudah di-cut ya, Amin Rais sudah out dari PAN, otomatis PAN bisa masuk ke gerbong pemerintah gitu ya. Karena Amin Rais ini memang si malakama ya, kalau dia jadi pendukung juga bermasalah ya, jadi oposan juga bermasalah. Jadi orang ini serba nggak enak dimanapun. Makanya ketika sudah nggak ada di PAN, terbukti bahwa Zulkifli bisa menjadi menterinya Jokowi gitu. Dan saat ini juga posisi Amin Rais juga begitu ya. Prabowo di sisi lain selain menyembunyikan topeng yang sesungguhnya atau wajah yang sesungguhnya, dia juga ingin mengamankan suara PAN ya, karena antara Amin Rais dan Zulkifli kan berseberangan ya, sampai udah pisah-pisah anaknya kan kabarnya itu. Artinya bahwa tidak hanya secara politik, bahkan di dalam kekeluargaan pun sudah ada jurang di sana ya. Dan ini juga harus dijaga dengan baik oleh Prabowo dan yang lain, bahwa ketika mereka terlalu euforia, meskipun di hatinya pasti seneng ya, menerima Amin Rais, bagaimana dengan Zulkifli nantinya? Pasti akan ada masalah kan? Bahwa Amin Rais di masa lalu oke, seorang tokoh yang besar, tapi hari ini kan bukan siapa-siapa gitu. Partai Umat juga bukan partai apa-apa. Yang sekarang diperhitungkan orang ya PAN-nya, bukan Amin Raisnya atau Zulkifli Hasannya, tapi PAN-nya ya. Partai yang diisi oleh suara kaum Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya rasa benar sekali seperti kata Teh Nong tadi, bahwa memang pernyataan Amin Rais itu sudah bisa diduga ya, kalau suatu saat cepat atau lambat dia pasti akan mendukung Prabowo. Itu hanya soal waktu aja. Dan inilah kenapa publik, terutama pendukung Jokowi, harus paham bahwa di belakang Prabowo ya isinya orang-orang seperti ini. Jadi kalau saat ini mereka terkecoh dengan manuver-manuver, dengan gaya nasional dan seterusnya, nanti ketika suatu saat berkuasa, seperti kata Prabowo ya, dia ingin berkuasa ya, bukan ingin memimpin, ingin berkuasa. Bukan ingin melayani. Bukan ingin melayani rakyat, ingin menguasai rakyat. Ya, jadi kalau dia berkuasa ya, kita harus menerima FPI, HTI, orang-orang seperti Amin Rais ini akan kembali berkuasa, akan kembali memusingkan kita dengan pernyataan-pernyataan kontraproduktif, dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan kelompok minoritas dan seterusnya. Saya pikir itu. Ya. Silahkan Belmondo. Oke, terima kasih Tenong, Mas Kajito. Pertama saya ingin komentari terkait Amin Rais ini. Pak Amin Rais ini memang, saya udah lama sih sebenarnya mengikuti satu tokoh ini. Cuman kan pada akhirnya saya ini kelahiran 99 dan sebelumnya dia tokoh senior lah, bisa dibilang begitu. Tokoh reformasi yang Bapak reformasi. Ya, menumpang reformasi dan apapun lah. Kalau kata Budiman itu nggak sempurna lah reformasi yang dilakukan Pak Amin Rais gitu kan. Cuman pada akhirnya saya perhatikan Pak Amin Rais ini banyak blunder atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Saya perhatikan tuh ada dua hal yang pertama. Yang pertama itu terkait dengan, ada dulu tuh kasus Mas Kajito itu tentang palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Itu pernah dilakukan. Terus anehnya Pak Amin Rais ikut berkomentar di isu itu. Dia bilang misalnya, Pak Jokowi yang datang sendiri dong ke pengadilan, buktikan dong kalau itu benar. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya seorang tokoh misalnya, anggaplah begitu. Tapi dia melakukan hal-hal yang nggak sesuai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengumpulkan people power untuk mengacak-acak Solo. Terus Gibran pernah kasih komentar, ya silahkan. Kira-kira begitu. Cuman pada akhirnya itu hanya seperti ancaman belaka. Terus kemudian hari ini dia juga bilang kalau misalnya kalau Anies nggak dapat tiket capres, dia ingin mendukung Prabowo. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais ini yang tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak ada artinya ya. Dan saya lihat tingkah-tingkah atau strategi-strategi politik yang dilakukan ini pun kurang tepat juga. Itu saya lihat dari Pak Amin Rais. Yang selanjutnya ingin saya lihat adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan kita nggak bisa nafikan lah. Dia punya jejak-jejak yang sebenarnya nggak baik tuh di 2014 dan 2019. Itu nggak bisa lah. Semua orang saya rasa tahu tentang itu. Dan misalnya Pak Amin Rais hari ini ingin ke Pak Prabowo, saya rasa itu kan hal yang udah dilakukannya dari masa lalu tuh. Dan akan kembali lagi. Karena kita perhatikan ini punya sebenarnya DNA yang sama. Kemudian hari ini Pak Amin Rais ke Perubahan, saya rasa ini udah terlanjur kontrak. Kalau ibarat orang tuh, Allah udah kontrak sama Anies duluan. Tahu gini sama Pak Prabowo kemarin. Cuman jadi masalahnya kan jadi di situ. Terus yang saya perhatikan juga Mas Kajito bilang di Prabowo ini udah ada PAN. Kalau misalnya Amin Rais masuk juga ke sana, ini kayak DNA yang sama untuk apa gitu, ya kan? Dan ini menjadi perhatian besar nih sama Pak Prabowo sama maupun Anies Baswedan.
Saya baca berita Mas barusan. Ini udah dikonfirmasi lagi sama Ketua Umum Partai Umatnya 10 jam yang lalu bahwa Partai Umat dan Amin Rais bulat untuk mendukung Anies Baswedan. Lah, ini beda-beda nih, apa ini? Kemarin maksudnya mau dukung Prabowo, sekarang bulat mau dukung Anies lagi. Maksud saya, apa gerakan-gerakan yang dilakukan Pak Amin Rais ini benar-benar kegiatan yang nggak jelas sebenarnya. Kemarin kritik Jokowi yang aneh-aneh, terus mengancam Gibran. Hari ini mau mendukung Pak Prabowo. Saya melihat Pak Amin Rais itu apa ya? Banyak blundernya lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Kritik dari saya kira-kira begitu tuh pembukaan. Nah, jadi tadi 10 jam yang lalu ya? Iya, saya jadi lihat 10 berarti jam. 10 jam yang lalu itu ini termasuk baru lah Baru. Jadi artinya sampai sekarang sih meskipun posisi Prabowo itu dianggap peluangnya itu besar untuk menjadi presiden nih, gitu. Nah, berarti ini Amin Rais masih tetap dukung Anies berarti kan? Umat sama umatnya ya. Mungkin apa karena ada faktor atau ada pengaruh bahwa dia dicuekin ya? Bisa jadi. Kan maksudnya kok gue udah ngomong gitu kan, udah secara terbuka tapi kok tanggapannya anyep begitu ya kan? Mungkin ada perasaan nggak dihargai sebagai senior itu dan merasa kalau saya lihatnya kan? gini, kemarin kita udah kalah loh Pak, nggak mau lagi deh. Trauma. Jadi gimana itu? Jadi dari Amin Raisnya itu kira-kira mungkin merasa begitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih memang katakanlah Anies itu nggak bisa nyalon gitu, nggak bisa maju, kira-kira menurutmu akan ke Prabowo apa atau ke Ganjar? Kalau ke Ganjar nggak mungkin ya. Sudah pasti ke Prabowo. DNA-nya sudah pasti. Atau seperti PSI Tegak Lurus Jokowi. Jadi dilematis ya Amin Rais ini. Dia mau mendukung Prabowo secara penuh, tapi Prabowo narasinya tegak lurus ke Jokowi. Artinya itulah yang menyebabkan kenapa dia harus tetap membangun narasi dia bersama Anies. Jika Anies tetap bisa maju ya dapat tiket, maka dia akan tetap bersama Anies karena faktor Jokowinya sebenarnya. Jadi dia keberatan itu. Ya mungkin ada juga karena faktor dicuekin dan seterusnya. Amin Rais memang sejak dulu ya itu selalu main dua kaki ya. Dulu PAN kan juga begitu. Jadi PAN ngomong apa, Amin Rais ngomong apa. Akhirnya bisa gitu ya. Jadi ada itu rekam jejaknya begitu ada banyak, jejak digitalnya ada ya. Ada banyak. Emang orang ini memang ngeselin gitu loh. Jadi dari dulu memang dia ingin mengamankan posisi. Kalau A nggak bisa ya B aman gitu loh. Kalau Anies nggak bisa ya Prabowo yang masuk gitu. Artinya dia sudah membangun posisi ini meskipun sudah tekan kontrak dengan Anies. Tapi pernyataannya ya Anies kan mau dijegal inilah dan itulah ya. Kalau dia memang 100% dukung Anies harus dukung semangat dong. Partai-partai kalau bisa dikumpulkan sama dia, dinasihati Demokrat supaya jangan ngotot. PKS juga harus mengalah, kan harusnya begitu. Yang penting kan dapat tiket nih. Dapat tiket, namanya sesepuh. Ayo bareng-bareng gitu. Bareng-bareng memenangkan Anies. Kalau tekadnya memang ingin memenangkan Anies, tapi kan kita melihat itu aksi oportunis saja bahwa orang ini ingin untung ya. Kalaupun jatuh ya jatuhnya di tempat yang empuk gitu loh. Maka dari itu dia bagaimanapun caranya supaya posisinya tetap diterima di semua pihak. Kalau dia ngotot dukung Prabowo saja sementara tidak ada suara lain di internal partainya yang mendukung Anies, ini bahaya juga gitu loh. Sebaliknya juga begitu, kalau dia hanya bersuara hanya mendukung Anies tapi ternyata Anies gak dapet tiket atau justru kalah di putaran pertama, dia ini juga kan malu juga. Wah dulu kenapa kita gak sedikit pun membuka pintu untuk Prabowo gitu. Jadi dilematis memang, problematis si Amin Rais ini. Akhirnya dia posisi seperti inilah yang dia nyatakan. Bahwa di satu sisi dia secara ideologis memang condong ke Anies ya. Karena Anies didukung oleh PKS dan seterusnya. Di sisi lain sebenarnya dia juga mengenang masa lalu lah, menyebut Prabowo sebagai sahabat saya. Gitu loh. Artinya kalau orang Jawa bilang lamis ya, mulutnya tuh manis gitu loh. Jadi pinter dia untuk mencari ini perhatiannya Prabowo gitu. Ya di sisi lain dia juga butuh Anies gitu. Makanya sejak dulu ya kalau orang dulu memberikan gelar Amin bukan gelar ya, memberikan istilahnya istilah pada Anies itu. Amin itu kalau dalam bahasa Jawanya esok dele sore tempe. Jadi pagi lain apa? Esok sore dulu ya lupa. Esok dele sore tempe katanya. Jadi kalau pagi itu masih berupa kedelai, tapi sorenya udah jadi tempe gitu. Akhirnya pelin-pelan berubah-ubah gitu.
Nah, persis seperti itulah pernyataan Amin ngomong apa, bawahannya yang lain ngomong Partai apa. umatnya ngomong apa itu? Makanya, Pak Aminnya bilang kalau Aniesnya gagal dia akan dukung Prabowo. iya. Partai umatnya bilang kita bulat dukung Anies. Makanya nggak jelas kan. Hmm. Jadi memang tipikalnya Amin Rais sejak dulu memang begitu. Kan sudah terbaca tadi seperti yang saya katakan, waktu zaman Mega menang PDI, dia malah bikin poros tengah gitu kan. Kan dulu masih MPR ya, ini untuk memilih presiden itu. Jadi dia menjauhkan Gus Dur. Mungkin maksudnya menawarin Gus Dur supaya Gus Dur nyuruh dia kan. Mas Amin aja yang maju kan gitu. Ternyata Gus Dur mau gitu. Gus mau jadi mau katanya. Kecewa dia. Nyesel dia kan. Saya jadi presiden tuh hanya modal dengkul katanya. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Jadi momentum jadi presiden itu memang di saat itu mestinya memang itu momentum Amin Rais jadi presiden. Tapi lagi-lagi ini soal garis tangan kan. Jadi dia udah yakin waktu itu kan memang sebagai bapak reformasi itu namanya harum sekali gitu kan. Ketua DPR, ketua MPR kan. Ketua MPR. Ternyata malah yang jadi presiden itu Gus Dur. Makanya itu tadi dibilang, saya itu jadi presiden cuma modal dengkul aja. Itu pun dengkulnya Amin Rais, bukan dengkulnya dia. Itu guyonannya Gus Dur. Kamu pernah dengar nggak cerita itu? Saya jujur aja, saya sebenarnya kenal, saya jujur Mas ya, saya dulu itu kenal Pak Amin Rais itu di buku Undang-Undang Dasar. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar tuh ada tanda tangan dia agak panjang tuh. Pak Amin Rais ya ketua MPR hari itu ya kan. Semakin saya tumbuh dan berkembang, sekarang saya kenal, saya ngeh banget sama masalah politik tuh pada zamannya Pak Presiden Jokowi dari 2014 tuh. Saya baru ngeh, udah gede lah masalah politik. Udah melek. Di situ saya lihat Pak Amin Rais mulai mengkritik Pak Jokowi belakangan, terus mengkritik Gibran. Di situ saya orang ini tanda tangan Undang-Undang Dasar, tapi kok ngomongnya begini dalam pikiran saya. Di situ saya lihat, berarti apa tokoh masa lalu ini bisa berubah di masa depan. Saya melihat Pak Amin Rais ini dulu kan dianggap tokoh besar lah, ceritanya banyaknya. Cuman hari ini banyak yang blunder-blunder itu saya jadi kayak jadi kurang pas jadi. Dulu saya lihat keren aja gitu, karena nggak pernah lihat orangnya. Sekarang makin kesini kok makin kurang saya lihat Pak Amin Rais ini. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misal ini kan tadi udah disampaikan bahwa sebenarnya posisi Amin Rais ini kan oposisi dan sebenarnya capres yang cocok itu kan yang seirama sejalan itu kan kalau jadi itu kan memang sebenarnya Anies kan capresnya kan. Tapi ya tadi dibilang karena kayaknya kansnya itu semakin kecil itu kan kemudian ada upaya mendukung balik Prabowo. Nah ini pertanyaan buat duanya, apakah kalau misalnya masuk ini mendukung Prabowo itu tuh dukungannya itu menjadi sangat penting, signifikan atau sebenarnya enggak sih? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena bagaimanapun seperti saya sebut tadi, dukungan pada Prabowo dari kelompok kanan atau kelompok radikal lah kalau boleh menyebut itu ya, atau kelompok kanan supaya lebih itu tidak pernah padam gitu loh, selalu dirawat. Makanya kenapa Fadlizon nggak pernah ngoceh-ngoceh lagi, diem. Ya mungkin ya salah satunya itu gitu loh. Dia dapat tugas lain. Ya. Dia dapat tugas lain dari Prabowo gitu. Makanya kenapa kemudian suara Prabowo rebound ya? Kalau awalnya kelompok yang ngambang ini yang kecewa dengan Prabowo, yang kecewa dengan Jokowi ditambah kecewa dengan Prabowo gabung ke Anies kan. Kemudian karena dirawat lagi balik lagi. Jadi suara Prabowo hari ini suara pendukungnya waktu Pilpres kemarin gitu. Itu sudah balik. Iya. Itu dalam survei itu katanya sudah balik ya, suara basisnya ya, basis intinya Prabowo itu sudah balik sekarang. Jadi kalau ada yang menyebut dia merabut suara dari pendukung Jokowi, ada, tapi nggak signifikan sebenarnya. Ada, tapi nggak besar banget nggak. Belum lah ya. Artinya bahwa ini suara mentoknya Prabowo ya segini. Kecuali nanti kalau Anies nggak maju ditambah limpahan dari core-nya Anies ini memilih ke Prabowo, itu bisa nambah. Tapi belum tentu semua ke Prabowo juga loh. Ada juga ya kesemsem sama Ganjar. Karena Ganjar itu kan bisa masuk kemana-mana sebenarnya. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya apakah ini berdampak ke Prabowo, saya kira enggak ya. Secara signifikan enggak. Mungkin ada tapi enggak signifikan. Karena kalaupun bertambah itu bukan dari Aminnya, dari PAN-nya. Dari gerbong yang sama, dari ceruk yang sama, dari suara Muhammadiyah sebagian ya, nggak semua, itu akan mendukung Prabowo dari sisi PAN-nya, bukan dari sisi Amin Raisnya. Makanya sebenarnya dukungan Amin itu ya untuk mengamankan si Aminnya sendiri, si Partai Umat sendiri ya, bukan untuk kepentingan Prabowo sebenarnya, meskipun Prabowo sendiri juga perlu ikon tokoh seperti Amin Rais ya, karena meskipun
suaranya sudah diwakili oleh PAN, Amin ini secara tidak langsung juga masih punya jaringan ya di kelompok-kelompok itu, masih dianggap tokoh besar ya, makanya dia mendatangi Rizal Ramli seolah-olah ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia ini loh negarawan kita gitu, seolah-olah begitu ya, tokoh masa lalu yang masih tersisa, yang lain sudah jadi gerbongnya pemerintah, kami masih konsisten, seolah-olah begitu narasinya yang tidak disampaikan ke publik. Jadi memang kita akan melihat bahwa sebenarnya kalau Amin Rais mendukung Prabowo itu sebenarnya bagus ya menurut saya untuk menegaskan wajah Prabowo yang sebenarnya. Makanya kalau secara elektoral mungkin ada penambahan sedikit, tapi yang paling jelas itu adalah menampilkan wajah aslinya Prabowo. Ini yang penting sebenarnya bagi para pendukung Ganjar khususnya ya, untuk melihat para pendukung Jokowi secara umum, bahwa untuk melihat wajah Prabowo yang asli ya melihat wajah Amin Rais, Novel Bamukmin, petinggi-petinggi ex-HTI ya, kelompok-kelompok kanan, kelompok-kelompok radikal yang selama ini masih dirawat dengan baik. Rocky Gerung masuk kelompok mana ini? Ya, Prabowo. Tapi SJW ya. Enggak, Prabowo ya, dari dulu ya. Jadi Rocky Gerung juga termasuk. Senior banyak banget informasi yang saya awam. Dari mana? Makanya. Jadi sudah nggak aneh lagi ya kalau memang kelompok ini akhirnya akan kembali lagi ke gerbongnya Prabowo. Jadi saya mengingatkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kalau ingin melihat ini ya dinamika politik tuh jangan terpancing oleh manuver. Kita lihat karakter politiknya aja. Dia didukung oleh siapa gitu aja. Temennya siapa sih? Kalau mau menilai karakter orang kan gitu. Temennya Teh Nong siapa sih? Oh si ini. Oh berarti dia begini gitu. Temennya Belmondo siapa sih? Oh ini berarti begini. Karakternya kan gitu. Gampang terbaca. Prabowo juga begitu. Prabowo temennya siapa sih? Oh Novel, Amin Rais, Rocky Gerung, oh pasti berarti dia begini kan gitu. Artinya dengan gampang kita bisa menilai kalau ada manuver, ada framing, ada propaganda dan sebagainya, kita bisa selamat dengan memegang karakter politik tadi. Mantap. Okay. Jadi kamu gimana? Kalau dari saya memang saya coba petakan secara data ya. Kan ada yang pernah bilang tuh, kalau misalnya 3 pasang, si Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini main. Kamu kok kalau manis sih? Ulangi lagi. Oke, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Saya sebenarnya copras-capresnya nggak buat kepala saya pusing sebenarnya. Makanya saya mengakumulasi semua kalimat saya nih sebenarnya. Ini yang susah nih. Tapi saya bacanya gini, ini jujur-jujuran aja. Waktu 2014-2019 kan jelas ya. Kanan kiri misalnya, Pak Prabowo pendukungnya siapa, Pak Jokowi pendukungnya siapa. Jadi kan ada 2 paslon dengan 2 gambaran pemilih yang jelas gitu. Tapi hari ini kan ada 3. Ada Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Pertanyaannya, kalau misal dari 3 calon tadi terus majulah mereka, terus kan pasti akan dicari 2 calon nih. Oke, dari survei Pak Anies kalah. Pak Anies diusung oleh 4 partai. Demokrat, Nasdem, PKS, Umat. Pertanyaannya Nasdem kemana? Pertanyaan Demokrat kemana? Kalau kita perhatiin kan memang partai-partai yang lumayan konservatif ini pasti lari ke Pak Prabowo. Udah nggak bisa dihindari lah. PKS sama Umat ini pasti DNA-nya adalah DNA Pak Prabowo 2014-2019. Tapi pertanyaan lebih lanjut, Nasdem dan Demokrat kemana? Kita kan belum tahu jawabannya. Kalau dari Demokrat ini udah pernah ada pertemuan nih dengan Puan. Bisa jadi dia ke PDIP. Nasdem juga. Bisa jadi dia ke PDIP. Jadi saya melihat kalau Pak Anies juga gagal naik, 2 partai ini akan pecah setengah-setengah. Satu ke Pak Prabowo, satu ke Pak Ganjar. Terus pertarungan capresnya serunya baru di sini. Baru kelihatan curug mana dan curug mana. Dan yang saya perhatikan lagi terkait apakah suara-suara ini berdampak terhadap 2 capres. Ketika masuk dalam putaran kedua, saya rasa baru kerasa tuh suaranya di mana. Kalau hari ini tuh dia masih belum kerasa tuh. Karena titik surveinya kan masih Pak Prabowo nomor 1, Ganjar nomor 2, Anies nomor 3. Tapi ketika Aniesnya udah gagal misalnya menjadi capres, Umat udah jelas nih ke Pak Prabowo. Tapi 3 lagi kemana ini? Apakah dia ke Pak Ganjar 3-3-nya atau cuma 2? Dan ini yang membuat saya perhatikan kayaknya pertarungannya menjadi sengit nih di sini nih. Antara copras-capres ini Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Dan kalau saya perhatikan juga, ini ada 2 hal yang saya perhatikan Mas Kajito terkait komunikasi campaign. Ini saya unik ya saya perhatikan. Yang pertama, Pak Prabowo itu udah mengganti gaya kampanyenya. Dulu kan gaya kampanyenya kan cukup masuk tuh ke teman-teman konservatif. Tapi hari ini gaya kampanyenya seolah-olah mempersatukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kampanye PDIP juga mulai berubah. Yang saya perhatikan adalah PDIP itu mulai melembut melalui Puan Maharani. Saya nggak nyangka nih. Awalnya Bu Puan ini saya pikir kan isunya kalau anak-anak muda tuh matiin mic lah atau apalah gitu-gitu. Tapi hari ini saya melihat dia yang paling melunak dalam partai PDIP itu untuk menjangkau pemilih. Jadi ada 2 gaya kampanye berbeda dari 2 partai besar ini untuk memenangkan capres. Pertama, timnya Pak Prabowo dengan gaya mempersatukannya. Yang satu lagi gaya PDIP Puan Maharani yang merangkul semuanya. Dan saya rasa
pertarungan ini nih yang nanti akan ditonton banyak orang. Tipikal Pak Amin Rais gimana ya? Kita lihat aja lah beliau ini mau ngapain. Cuman kalau perhatian saya memang gaya-gaya komunikasi ini menjadi bahan pelajaran juga dalam dunia politik saya. Kira-kira begitu. Ini memang jadi pertaruhan juga kalau saya ngelihat buat posisi Amin Rais, yang kalau dia yang tadi disampaikan oleh Kak Jito bahwa dia kan selalu ingin terlihat punya prinsip gitu kan. Selama ini kan prinsipnya ini anti Jokowi. Jadi dengan anti Jokowi itu dianggapnya itu konsisten gitu kan, punya prinsip. Makanya ketika misalnya Oleng Anies misalnya tidak jadi maju, kan akhirnya kan dia tetap harus mendukung salah satu dan nggak mungkin kan ke Ganjar karena terlalu identik banget. Dan sementara Prabowo sendiri kan sudah berubah gitu. Nah ini kita lihat nih perjalanan kedepannya nih, apakah misalnya kemudian abstain seperti PSI yang tegak lurus itu kan katanya bisa jadi kan nggak akan mendukung salah satu capres kan. Kita tegak lurus Pak Jokowi, hari ini Jokowisme. Iya, tapi ini Partai Umat ini juga sebenarnya antitesa juga dari PSI loh, kalau memang kita mau melihat ininya ya. Kalau Partai yang Umat satu ini yang enggak, maksudnya yang satu ini kayak PSI ini kan sangat pro Jokowi. Nah, Partai Umat dengan Amin Rais itu sangat anti Jokowi. Nah, ini dua-duanya itu sebenarnya merasa kebingungan juga dengan yang tadi kamu sampaikan soal strategi kampanye presiden sekarang gitu loh. Buat siapa namanya? Buat Amin Rais itu bingung juga karena Prabowo ini kok sekarang menjadi Jokowi yang dia selama ini kritik. Buat PSI misalnya, aduh ini Ganjar PDP-nya sekarang berubah karena kayak gitu-gitu kan. Ini hampir lah menurutku ya. Bener gak bro? Setuju? Tapi jauh lah. PSI lebih unggul lah dibanding Partai Umat. Nggak, maksudnya di kelompok yang berbeda tapi antitesa gitu. Ya. Bukan menyamakan, tapi ini posisinya kira-kira mungkin sesulit itu tergantung dari pendekatan karena ini nanti kayak misalnya Umat nih, ini kalau misalnya Prabowo butuh kan bagaimana cara Prabowo dan timnya itu mendekati dan apa istilahnya tuh meneko-neko mewongke. Tapi lucu juga nah, kalau nanti PDIP juga begitu ke PSI supaya ke Ganjar itu kan butuh diwongke-wongke juga kayak gitu lah bro. Enggak saya membayangkan. Kalau ini nggak mau disamain. Bukan. Nanti kita bahas lagi soal itu kan. Ini juga menarik kan kalau kita bahas soal itu meskipun kamu nggak setuju dengan disamakan. Bukan, ini sebenarnya bukan menyamakan tapi soal posisinya yang hampir sama. Kita akan bahas ya soal itu, mungkin pemirsa Cokro TV juga penasaran nih dengan analisanya Kak Jito dan juga Belmondo terkait yang tadi apakah Partai Umat posisi dilemanya itu hampir sama dengan PSI ya. Kita akan bahas. Tapi nanti sekarang selesai dulu dan pemirsa Cokro TV terima kasih Kak Jito, terima kasih Belmondo. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Terima kasih. Dadah.